Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman semua yang menyaksikan materi e-learning ini. Sebelumnya selamat datang di mata kuliah Pengantar Hubungan Masyarakat. Sebelumnya dengan saya, Fadli Muhammad Atalarik, selaku dosen dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara. Baik, sebelumnya teman-teman di sini mungkin banyak yang mengetahui gitu apa yang dimaksud dengan hubungan masyarakat itu sendiri. Nah, hubungan masyarakat ini sendiri memang sudah sangat familiar buat teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang mungkin sudah pernah mengikuti organisasi atau bahkan mungkin sudah masuk ke dunia pekerjaan. Nah, sebelumnya apa sih itu hubungan masyarakat? Nah, hubungan masyarakat ini ialah sebuah proses atau aktivitas yang terencana yang memiliki tujuan untuk menjalin komunikasi antara organisasi dengan pihak luar organisasi. Pihak luar ini dapat diartikan sebagai masyarakat atau pihak lain atau stakeholder yang memang menjalin hubungan. Jadi bisa dibilang kalau misalnya sebuah perusahaan atau misalnya sebuah organisasi atau misalnya seperti universitas ini teman-teman ya. Nah biasanya dia memiliki stakeholder atau pemangku kepentingan yang bahasanya mungkin sangat memiliki pengaruh terhadap kehidupan di kampus ini atau di organisasi ini teman-teman. Kayak misalnya dari secara internal karyawan misalnya atau secara eksternal sendiri misalnya kayak investor, media, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya apa sih yang menjadi tugas dari public relations itu sendiri, teman-teman? Nah, tugas ini ada beberapa ya, teman-teman. Yang pertama ada counseling. Jadi, seorang public relations secara profesionalnya adalah ia memberikan arahan atau rekomendasi, semacam rekomendasi kebijakan, atau rekomendasi sebuah sikap komunikasi, atau rekomendasi atau arahan-arahan yang mungkin itu bisa untuk mengarahkan si perusahaannya dalam mengambil kebijakan atau mengambil sikap dalam berkomunikasi. Misalnya contoh dalam sebuah kasus misalnya ada permasalahan atau blunder di media sosial, itu biasanya seorang PR yang profesional dia akan mengambil alih kebijakannya untuk bahasanya kira-kira untuk meminimalisir atau bahasanya memutarbalikkan atau bahasanya memperbaiki citra dari perusahaan tersebut misalnya. Yang kedua adalah riset. Nah, riset ini sebetulnya digunakan untuk bahasanya seorang PR, dia melihat atau menganalisa atau mengamati stakeholder atau bisa dibilang lingkungan sekitarnya, atau bahkan media monitoring bahasanya. Kayak misalnya contoh dia menganalisa stakeholder eksternalnya, entah itu kompetitornya, atau misalnya secara pemerintahan dan lain sebagainya teman-teman. Terus juga building relations. Nah, building relations atau membangun hubungan ini teman-teman, dia berbicara tentang bagaimana seorang public relations atau mungkin secara keseluruhan perusahaannya, dia membangun hubungan yang baik dengan para stakeholder teman-teman, dengan para pemangku kepentingannya. Misalnya membangun hubungan dengan misalnya media, membangun hubungan dengan para masyarakat, dan lain sebagainya teman-teman. Terus juga ada publicity. Nah, public relations yang mungkin tugasnya paling terlihat teman-teman ya, di antara tugas-tugas yang lain ialah publisitas atau publikasi, karena salah satu tanggung jawab dari public relations itu sendiri adalah bagaimana public relations itu mengontrol dan mengatur bagaimana jalannya arus berita yang dikeluarkan dari internal maupun untuk eksternal yang berkaitan dengan perusahaan agar bisa dibilang untuk menjaga nama baiknya teman-teman, kurang lebih kayak gitu. Selanjutnya ada public affair teman-teman. Nah, public affair ini bisa dibilang dia mengatur jalannya hubungan dengan si pemerintahan, seperti kayak misalnya hubungan perizinan, hubungan undang-undang, dan lain sebagainya teman-teman. Terus juga ada issues management. Nah, issues management ini lebih bisa dikatakan kalau public relations ini juga dia mengatur kebijakan atau bisa dibilang dia mengambil alih perusahaan dalam hal misalnya sedang crisis communication, misalnya sedang ada kejadian yang mungkin tidak mengenakan baik secara citra maupun secara organisasinya teman-teman. Nah, di situ PR mengambil alih peran dalam hal misalnya mengambil kebijakan, mengambil sikap, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada financial affair, itu lebih ke arah financial relations. Jadi bagaimana si PR ini membangun hubungan dengan para investor atau misalnya pemegang sahamnya. Dan juga multicultural relations ini lebih mengarah bagaimana PR dia mengatur SOP-nya atau mengatur kebijakannya di dalam internal perusahaannya untuk mengatur karyawan-karyawannya nih yang mungkin sangat diversity atau sangat keberagaman gitu latar belakang kebudayaannya dan lain sebagainya. Terus juga special events itu lebih mengatur kepada pembangunan atau bisa dibilang
pembuatan event atau pembuatan acara yang bahasanya bisa mengangkat atau mempengaruhi citra dari perusahaan itu sendiri. Dan juga yang terakhir ada marketing communication sebagai salah satu bauran dari marketing communication yang bisa dibilang sebelum bahasanya dia menjual si produknya atau memasarkan produknya, maka untuk dikenal maka menggunakan fungsi PR ini. Oke, selanjutnya ada fungsi PR itu apa sih teman-teman? Nah, fungsi PR itu pertama ada salah satu komunikator atau juri komunikasi. Misalnya dalam sebuah permasalahan itu dibentuk atau bahasanya diselenggarakan sebuah press conference. Nah, biasanya yang menjadi juru komunikator itu biasanya kalau nggak bagian humasnya atau enggak yang biasanya yang bergerak adalah top manajemennya. Cuma humas di sini lebih banyak bertanggung jawab dalam hal bahasanya mengatur jalannya atau mengambil sikap dari sebuah permasalahan tersebut misalnya teman-teman. Terus juga membina hubungan seperti yang tadi dibilang dalam tugasnya. Kalau membina hubungan dengan stakeholder atau pemangku kepentingan secara eksternal maupun internal itu adalah tugasnya PR. Terus juga peranan membackup manajemen teman-teman. Nah di sini PR ini juga menjadi salah satu fungsi manajemen yang vital atau krusial di sini. Dikarenakan PR ini juga karena berhubungan dengan citra teman-teman dengan image dari perusahaan, maka PR mau nggak mau juga harus berperan dalam hal misalnya membuat kebijakan bagaimana si perusahaan itu menentukan sikap gitu dalam hal misalnya kebijakan, terus juga misalnya regulasi, terus juga misalnya respons, feedback, dan lain sebagainya teman-teman. Dan juga membentuk corporate image. Nah dari corporate image ini teman-teman PR dia akan membentuk misalnya dari banyak aktivitas-aktivitas PR, entah itu misalnya CSR, entah itu misalnya mungkin misalnya media relations dan lain sebagainya untuk membentuk corporate image itu sendiri teman-teman. Nah, setelah tadi kita membahas tentang fungsi, terus juga tugas ya teman-teman, kira-kira setelah ada proses-proses PR itu teman-teman, apa sih yang menjadi output atau objektif atau tujuan dari public relations itu sendiri? Nah, yang pertama adalah memperoleh dukungan publik. Setelah bahasa yang mereka membangun hubungan yang baik dengan publik, nah mereka juga ingin mendapatkan dukungan dengan publik, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Terus juga membangun hubungan yang positif. Nah, hubungan yang positif ini, dari hubungan yang positif ini akan muncul namanya mutual benefit atau kebermanfaatan yang bisa dirasakan kedua belah pihak atau bisa dibilang kayak simbiosis mutualisme, kurang lebih seperti itu teman-teman. Terus juga menciptakan hubungan yang memuaskan antara stakeholder serta proses menjaga citra dan reputasi perusahaan. Dan juga yang terakhir adalah mempromosikan nilai perusahaan atau value atau filosofi dari perusahaan. Kira-kira perusahaan tersebut selain dia ingin mendapatkan citra yang positif dari masyarakat, kira-kira dia pengen mendapatkan atau bisa dipandang identitasnya seperti apa sih? Misalnya perusahaan yang seperti apa? Apakah perusahaan bidang A, bidang B, atau misalnya memproduksi A, produksi B, dan lain sebagainya. Kurang lebih kayak gitu. Oke teman-teman, setelah kita membahas tentang tujuannya dan fungsi public relations itu sendiri, teman-teman, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira setelah kita menjalankan proses atau aktivitas PR itu, apa sih yang kita tuju, apa sih yang menjadi objektif dari PR tersebut. Nah ini ada beberapa objektif dari PR teman-teman. Yang pertama adalah memperoleh dukungan publik. Jadi biasanya sebuah perusahaan setelah dia bahasanya membangun hubungan yang spesial atau yang baik dengan si masyarakatnya atau bisa dibilang dengan publik ya teman-teman. Nah biasanya dia akan memperoleh dukungan publik minimal. Dia akan dikenal dengan perusahaan yang baik, dia akan dikenal sebagai perusahaan yang friendly dengan masyarakatnya dan lain sebagainya. Di sisi lain, masyarakat juga akan mendapatkan bahasanya benefit atau manfaat dari perusahaan tersebut. Nah dari manfaat tersebutlah masyarakat akan menganggap dan juga akan bahkan mendukung si perusahaan tersebut agar misalnya contoh, kalau misalnya perusahaan tersebut ada permasalahan yang mungkin menyangkut eksternal teman-teman, yaitu akan mendapat backup secara nggak langsung atau quote and quote dari masyarakat itu. Yang kedua adalah membangun hubungan yang positif dengan publik teman-teman. Nah, membangun hubungan yang positif dengan publik ini bisa dibilang seperti kayak kita membangun bahasanya sebuah tali silaturahmi atau bisa dibilang erat persaudaraan dengan masyarakat sekitar ya teman-teman. Kayak misalnya contoh di sebuah perusahaan, entah itu pabrik yang memproduksi banyak barang atau misalnya perusahaan yang corporate teman-teman, dia ini biasanya akan melakukan semacam program sosial atau aksi sosial semacam CSR atau misalnya community relations untuk bahasanya membangun hubungan positif dengan publik gitu. Kayak misalnya contoh ada community investment teman-teman, ada namanya juga community development untuk memberdayakan masyarakat
atau membantu gitu. Kayak juga misalnya teman-teman ya nih pernah dengar ada namanya program membangun masjid, membangun rumah, atau membangun toilet di pedesaan. Nah, itu salah satu juga bentuk dari program CSR yang menjadi proses membangun hubungan yang positif dengan publik. Nah, terus juga yang ketiga ada menciptakan hubungan yang memuaskan antar stakeholder. Nah, stakeholder ini di public relations ini sangat banyak teman-teman. Nah, misalnya contoh perusahaan dia membangun hubungan dengan misalnya dengan media. Bagaimana bahasanya perusahaan mencoba untuk bahasanya melayani media dengan baik, misalnya dengan memberikan berita atau memberikan gambar-gambar yang bahasanya bisa dijadikan berita oleh si para media tersebut. Di sisi lain juga media akan bahasanya memberitakan si perusahaan ini dengan citra-citra yang baik gitu teman-teman. Atau misalnya ada stakeholder eksternal yang lainnya, misalnya supplier atau misalnya konsumen. Nah, biasanya perusahaan dia akan bahasanya memberikan program-program tertentu juga untuk konsumen bahasanya agar hubungannya memuaskan satu sama lainnya teman-teman. Terus juga yang keempat, ada namanya proses menjaga citra dan reputasi. Nah, ini adalah salah satu aspek yang bahasanya sangat penting dari sebuah proses public relations. Bahasanya kalau misalnya sebuah perusahaan dia mencoba untuk membangun program sosial, atau misalnya dia menciptakan publisitas yang bagus, atau misalnya dia membangun semacam identitas yang bahasanya dikenal oleh masyarakat. Nah, salah satu tujuannya ialah untuk menjaga citra dan reputasi perusahaan itu sendiri, teman-teman. Dan juga yang terakhir adalah mempromosikan nilai filosofi dari perusahaan. Nah, nilai dan filosofi perusahaan ini memang menjadi sebuah identitas dari perusahaan itu sendiri, teman-teman. Kayak misalnya contoh bagaimana bahasanya perusahaan tersebut lahir misalnya sekitar tahun 90-an atau tahun 80-an, nah itu kan butuh proses panjang. Seperti membangun reputasi ya misalnya teman-teman. Nah begitu juga kayak membangun value atau membangun sebuah filosofi dari perusahaan yang menjadi identitasnya. Itu bisa dijadikan sebagai sebuah ajang untuk mengenalkan atau merepresentasikan bagaimana sih si perusahaan tersebut ingin dikenal, kurang lebih kayak gitu. Oke teman-teman, ini mengenai pembahasan atau perkenalan dari public relations. Semoga setelah teman-teman mendengarkan secara seksama materi ini, teman-teman dapat mengerti dan memahami apa yang dimaksud dan juga tujuan serta fungsi dan juga objektif dari public relations. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian atau penyajian materinya. Mungkin kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.